Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Witri Faisal. Kali ini saya ada Dr. Dian. Kita akan bincang-bincang dengan Dr. Dian ya. Bagi teman-teman yang baru pertama hadir di vlog saya, jangan lupa di subscribe, juga di like dan di share. Hari ini kita mau golf ini di Suparna Golf sambil bincang-bincang, mempersiapkan diri menjelang bulan puasa agar tetap cantik, sehat, dan yang penting bahagia. Ini kita nih sambil jalan ke mana namanya? Ke tempat Ketibok, ya. Kita mau tanya-tanya dulu nih, Dok. Nih kita kan mau puasa nih, Dok, agar tetap cantik, sehat, bugar. Nah, mau ya? iya dong. Selain harus skincare, apalagi tuh kira-kira, Dok? Ya. Jadi kalau kita mau tetap sehat dan cantik selama bulan puasa, yang jelas yang pertama itu adalah air minum. Oke, air minum, vitamin, terus tidur yang cukup, walaupun kita tetap beribadah. Gitu. Yang pertama tadi kan air minum ya. Nah, selama bulan puasa itu kita tidak boleh pada saat buka dan sahur itu kurang air minumnya, karena air minum itu penting sekali buat kesehatan kulit dan supaya tetap cantik. Saat kita buka, kalau bisa diawalin kan langsung dengan air minum, air putih. Nah, minum manisnya jangan banyak-banyak gitu. Oh gitu. Padahal kita biasanya minuman gluk gitu ya, Dok. Iya, jadi kita lebih banyak air putihnya daripada minum manisnya. Boleh pertama kali aja pas saat buka, abis itu kita lebih air putih. Nah, baru kita istirahat tubuh kita, baru kita lanjut makan. Gitu. Nah, terus pada saat kita jadi jeda dari mulai buka puasa sampai kita menjelang tidur itu kalau bisa kita 6 gelas air. Nah, yang kedua itu vitamin. Nah, vitamin itu kalau bisa vitamin D kita terjaga, vitamin C kita terjaga, vitamin B kita terjaga. Jadi kita kan olahraga, terus minum kita gimana tuh? Kan harus tetap supaya kulit kita tidak kering, kusam gitu. Sementara kita tetap berolahraga di bulan puasa. Ya. Nah, kita dianjurin bulan puasa kan kalau olahraga kan otomatis haus dong. Oh iya. Ya kan. Nah, kalau misalnya cuman olahraga ringan-ringan aja boleh di pagi hari setelah kita sahur, tapi tidak boleh terlalu diforsir gitu di pagi hari. Nah, lebih baik itu kita olahraganya menjelang berbuka. Oh, menjelang berbuka. Seperti golf gini ya? Seperti golf, kita mainnya dimulai dari jam 3 gitu. Iya. Jadi 3 jam kita main terus langsung buka puasa. Jadi tidak tidak dehidrasi ya. Nah, gitu tuh, Dok, supaya kita nggak dehidrasi. Nah, dokter lagi minum nih, Dok. Kalau air es gimana tuh, Dok? Air es di malam hari? Iya. Kan banyak tuh ibu-ibu suka pakai air es dibekuin tuh di dalam botol mineral untuk pergi sholat taraweh. Biar bertahan sampai akhir sholat taraweh yang 21 rakaat atau malah lebih. Gimana tuh, Dok? Justru kalau kita minum air es, jumlah air minum yang kita minum itu malah jadi berkurang, karena kita kan nggak bisa minum sekaligus tuh air es. Biasanya minumnya jadi sedikit-sedikit. Dan lagi kalau air es itu dia itu akan merangsang tenggorokan yang akhirnya tuh batuk. Biasanya nih belum selesai puasa tenggorokan sudah terkena, udah batuk-batuk gitu. Oret. Oke, bagus. Masuk. Sedikit selagi. Par. Kekencengan. Ini caranya gimana nih, Dok? Ini panas begini nanti kalau bulan puasa. Perawatan muka kita apa yang penting yang harus setiap hari kita gunakan supaya tetap glowing? Yang jelas kalau sunblock pasti nomor 1. Harus tetap, walaupun kita di rumah kita, Dok. Walaupun di rumah. Nah,
Tapi sebelum sunblock kita harus pakai serum dulu. Serum. Moisturizer. Baru Oke. sunblock. Oh gitu ya. Gitu. Serum ini tetap harus ya dok ya? Serum harus, karena Harus. itu untuk vitamin kulitnya. Nah kalau moisturizer itulah yang menjaga supaya kulit kita nggak dehidrasi. Oh gitu. Kulit pun butuh dijaga Makanannya dia. supaya dia tidak dehidrasi, bukan hanya Badannya tubuh ya. Nah, Oke. tubuh juga tidak boleh dehidrasi. Oke. Kita pukul dulu ya? Oke dok. Boleh pukul belum? Udah boleh. Boleh. Ya kita lanjut mukul ya. Dokter Dian ini juga ahli kecantikan. Beliau juga punya klinik di daerah Kemang. Nanti kita tulis ya di bawah ya klinik beliau ya. Nah dok, selanjutnya dok, pola tidur kita kan berubah tuh dok. Terus gimana tuh dok menyiasatinya? Karena itu memang dianjurkan untuk habis tarawih kita tidur. Istirahat. Jangan digas aja ya. Jangan digas main iya. HP. Nonton ngedit Netflix. video. Kena saya. Nah gitu. Nah jadi kan memang kan kenapa kita harus cukup tidur pada saat bulan puasa. Nah kalau kita tidurnya tidak cukup, maka hormon di dalam tubuh kita juga tidak bekerja dengan baik. Metabolismenya Jadi kaget ya. metabolismenya juga nggak baik. Akhirnya pada saat kita nanti di siang hari itu lemas. Oh iya. Jadi teman-teman tuh jangan karena ceritanya puasa pengennya tidur, tetap lakukan aktivitas gitu ya dok. Iya, Gitu. Jadi ternyata kata dokter Dian, manajemen tidurnya diatur. Selama kita bulan puasa, jangan tidur terus atau tidak tidur sama sekali. Tidurnya cuma sedikit, itu akan mengakibatkan tubuh juga akan lemas dan kaget barangkali ya dengan tiba-tiba berubah. Oke, kita lanjutkan dulu golfnya. Nice shot. Dok, saya kan suka makan buah dok. Dokter juga. Buah apa yang kira-kira yang cocok kita makan selama kita menjalankan ibadah puasa? Sebenarnya buah-buahan itu semua baik. Tapi kalau bisa itu kita cari buah-buahan yang tidak terlalu banyak mengandung gas. Seperti Contohnya? Duren, nangka, cempedak. Oke. Itu kan termasuk buah-buahan yang kadar gasnya lumayan tinggi ya. Nah, untuk orang yang berpuasa kan kita akan banyak kosong nih perutnya. Jadi kemungkinan asam lambung juga akan naik gitu. Jadi kalau bisa itu juga dikurangin. Jadi kita tidak akan merasa kembung dan akhir-akhirnya jadi sakit mah. Kalau pisang gimana dok? Kita kan suka bikin kolak tuh. Kolak tuh ada gasnya Pisang nggak? sih bagus. Oh bagus. Bagus pisang, terus alpukat. Jadi kalau mau bikin cendol misalnya, mungkin nangkanya untuk sekarang nggak usah dulu gitu ya Nggak dok usah ya. dulu. Durennya nggak usah dulu. Atau kalau mau kan pewangi bisa lain ya, Oh, pakai iya. pandan gitu Oke, kan, kasih vanili gitu-gitu. Lebih enak juga ya dok ya. Jadi itu kalau manis-manis juga kita kurangin, tapi buat berbuka puasa boleh lah gitu ya Sebenarnya dok. prinsipnya semua hal makanan apapun yang sehat pun kalau berlebihan juga nggak bagus. Oh iya, apalagi lagi perut kosong diisi Iya. black. Karena ternyata dari penelitian juga itu kalau buah-buahan yang terlalu manis itu juga kandungan fruktosanya kan tinggi. Iya. Nah itu nggak bagus untuk kesehatan liver juga ternyata. Oh, Jadi dari hasil gitu. penelitian seperti itu. Jadi kalau kita yang pencinta minuman yang di jus ya, Iya. itu setelah di jus itu kadang-kadang ada juga yang ditambahkan lagi susu, ditambahkan lagi Gula aren. Akhirnya muncullah selain fruktosa ada glukosa juga gitu. Jadi tidak baik juga buat kesehatan, juga meningkatkan kolesterol pastinya Oh ya kan. gitu. Ya dok, diusahakan. Prinsipnya sih semua makanan itu boleh-boleh aja asalkan kita tahu batasannya gitu. Kalau kita memang sudah punya kecenderungan untuk kolesterol tinggi ya jangan. Oke. Misalnya oke deh sebulan sekali boleh. Boleh. Ya udahlah aman nih nggak makan rendang nih, jadi kangen makan rendang. Oke dok, kita lanjutkan mainnya kita dulu. Yang di depan kita sudah di green. Karena ini part 3 teman-teman.
Jadi kita harus selesaikan orang yang main di green. Kebetulan nih bapak-bapak yang di depan kita mainnya sangat teliti sekali. Mungkin taruhannya Gunung Padang ini atau Gunung Pangrango atau Gunung Es. Minum es gimana dok? Air es tuh kan enak tuh dok. Enak banget, saya juga paling suka tuh minum es. Bikin es Ya. brewah, es mana-mana Betul. gitu. Mungkin kalau sedikit nggak apa-apa kali ya. Oh gitu ya. Permisif ya. di oke lah dibolehkan gitu. Tapi sebaiknya sih tidak memang. Untuk orang-orang yang terutama yang rentan nih. Iya. Biasanya orang-orang yang sudah menua seperti kita ini ya kan. Kita ini senior. Saluran senior yang sudah lebih bijaksana. Ini biasanya kan pencernaannya beda dengan anak-anak muda gitu. Jadi kadang-kadang dan tenggorokan juga lain ya gitu. Oke. Jadi kadang-kadang Takut kalau batuk. kita buka puasa langsung es itu ada yang langsung batuk-batuk. Iya. gitu. Jadi buah secara umumnya buah ya boleh aja tapi dipilih supaya tidak menyulitkan ke kita juga untuk menjalankan ibadah puasa ya. Iya, Yang betul. kayak bergas-gas cuma bisa kalau bisa tidak dulu, Tidak kalau nggak dulu. bisa ya dikurangin dulu gitu. ya. Kalau Selain santan itu gimana dok? Kalau Santan? santan sih nggak masalah ya. Oh nggak masalah ya Nggak dok ya. masalah. Dalam Asal batas tidak tertentu. kebanyakan, dalam batas tertentu. Sebenarnya santan itu baik sebenarnya kalau tidak dimasak sebenarnya. Oh gitu kah? Iya. Oh. Jadi kalau santan itu dalam bentuk mentah itu malah lebih sehat. Tapi nggak sakit perut kita tuh dok? Justru kan kita ada tuh yang namanya tuh apa tuh nama minyak MCT. Oh gitu. Ya kan itu malah Oh justru iya. Itu kita MCT sendokin ya. oil. Kita sendokin tiap pagi itu tuh. justru kita sendokin tiap hari. Tapi kalau kita mau ngambil yang secara alamiahnya yaitu santan tapi tidak dimasak. Oh gitu. Jadi kita mungkin kita Pakai air yang matang ya dok? air matang kita blender kelapanya, kita blender, jadi kita saring gitu. Jadi kan ada tuh Iya, yang iya, langsung iya. kita saring, kita ambil Saripatinya. saripatinya itu nggak usah dimasak lagi gitu. Gitu. Cukup dengan air matang yang kita masukkan Nah, ya dok. yang bahaya itu adalah santan yang dimasak. Oh gitu. Seperti rondang Padang. Rondang Padang, gulai paku Padang, Nah, itu gulai dia. nangkep Padang. Wis. Biasanya kita tuh kan kalau bulan puasa itu tiba-tiba ruang makan kita mejanya menjadi seperti restoran Padang. Iya. Nah, itu tuh dok. Gimana tuh mensiasatinya? Memilih makanan yang tepat buat kita. Ah, Untuk makanan sebenarnya boleh apa aja, boleh udang, Wih, boleh ya? boleh daging gitu, boleh ikan, boleh ayam, itu sih terserah gitu. Yang jelas satu memang harus fresh ya. Ya. Nah yang kedua itu adalah memang kita lebih banyak kan protein daripada karbo. gitu, karena kan pada saat kita bulan puasa itu karbo sudah kita dapat dari tadi minuman-minuman manis yang kita minum. Oke. Gitu. Jadi kalau bisa kita jangan banyak nasinya, lebih banyak Ikan. sayuran dan karbohidrat. Oh, sayuran. Kalau ikan gitu kan, apakah ikan aja atau kebanyakan udah ada ikan, teman-teman ikan juga diajak tuh seperti si cumi, iya, si betul, gurita, betul. si udang, Anaknya si gurita, tiram, anaknya ayam gurita. sama anak ayam sekalian. Iya tuh, gimana tuh? Ya, itu nanti pencernaannya akan bingung Oh tuh. gitu ya. Ya, karena harus memilah-milah. Mhm. Enzimnya itu lumayan bekerja keras Bekerja bagi keras. lambung. Jadi lambung kita tuh akan bekerjanya terlalu keras. Padahal kita pada saat berbuka puasa itu kan Perut kosong masih kosong nih. Uhum. Jadi kalau bisa itu pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan buka puasa dulu Dengan yang manis. minum yang manis sedikit, minum air putih, jeda dulu nih, kita sholat dulu bentar, sholat maghrib dulu, baru kita lanjutkan dengan makan. Dan pencernaannya juga pasti akan bekerja keras, terlalu keras, akhirnya asam lambungnya justru akan banyak dikeluarkan oleh tubuh kita, Oh gitu dok. malah akhirnya bikin kita sakit perut. Jadi nggak usah seperti rumah makan Padang ya dok ya. Yang penting konsumsi yang kita makan tuh mencukupi untuk kebutuhan tubuh kita. Iya. Gitu, iya dok. Seperti Tidak pinter. iya, saya sejak berteman sama dokter lebih pintar loh saya Oh ini. gitu. By the way, Baswe ya, Mbak Witri ini tuh orang yang usianya udah sangat senior daripada saya, tapi Hai. badannya itu masih sehat dan awet muda Alhamdulillah. seperti ini. Alhamdulillah. Malah saya pengen berguru nih. Aduh, duh.
Hui. Jadi dok, poin-poinnya untuk supaya kita berpuasa dengan sehat, seger, kenceng, mukanya tetap bahagia gitu. Apa tuh dok? Tadi dok, kesimpulannya dok? Kesimpulannya pertama itu air minum jangan kurang agar kita tidak dehidrasi. Nah, yang kedua itu adalah vitamin. Yang ketiga adalah tidur yang cukup. Keempat itu makan makanan yang mengandung protein tapi mengurangi karbohidrat. Yang kelima itu adalah jangan lupa tetap menggunakan skincare yang dimulai dari serum, moisturizer, dan dilanjutkan dengan krim dan sunblock. Kalau untuk pagi hari pakai sunblock, kalau untuk malam hari kita pakai krim malam. Di samping kita menggunakan bedak dan kawan-kawannya ya. Kalau kita keluar jangan lupa pakai bedak. Oke. Semoga bincang-bincang santai kita bersama Dr. Dian menjadi manfaat untuk kita dalam menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sudah mengikuti vlog saya dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap sehat, semangat, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum.